Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami di Raja Limonson Pondok. Oke, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada yang sakit semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan, dan kita semua diberi kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Oke, langsung saja ya. Kita mau ngevlog, ini kita nggak jualan, tapi ini kita mau kasih berbagi ilmu aja ya. Ini di belakang saya ada mobil Vios generasi 2. Ini tentang temperatur. Kemarin saya test drive, kita naik ke gunung, ternyata sensor pada cek di speedonya, sensor speedo di bagian cek suhunya tiba-tiba nyala guys. Kalau di Vios sendiri nggak ada model jarum seperti mobil lainnya ya. Kalau di Vios sendiri bertipe digital. Jadi ketika kalau ada lampu bahaya atau temperatur naik, cuma ada kedipan lampu lap gitu aja. Dan ini kemarin beberapa kali waktu kita test drive naik ke gunung, ternyata nyala terus. Kita lihat air radiatornya ternyata habis, tidak tahu habis kemana. Terus kita isi ya, akhirnya sampai rumah kita tes, kita isi air radiator kita isi lagi. Ternyata ketika panas kita teliti, airnya meluber dan terbuang pada pembuangan atau di tempat penampungan airnya yang atom itu ada kayak lubang kecil, airnya netes lewat situ ternyata. Terus ini kemarin kita bongkar, ini tadi kita bawa ke tukang servis radiator ya, buat diburah atau dibersihkan radiatornya. Ternyata kotor sekali katanya, karena kemarin kita tes buat pendinginan kipasnya di angka 45 detik sudah terlalu lama. Minimal atau maksimal mobil yang bagus, kipas pendinginan atau kipas otomatisnya berfungsi, nyala dan mati lagi di bawah di bawah detik 20 ya. Kalau sudah di detik 20 ke atas kipas terus berputar, itu sudah nggak efisien untuk pendinginannya ya. Bisa aja air radiator berkurang atau bermasalah pada sirkulasi radiator yang mampet, perlu disogrok, atau juga ada kebocoran. Tapi kalau ini kita tes ternyata ada kemacetan atau kebuntuan di radiatornya, makanya perlu disogrok dan dibersihkan. Dan kalau tutorial kita yang dulu atau yang kemarin itu, vlog kita tentang water inlet itu ada rembusan. Kalau yang ini ada kemacetan atau kebuntuan di air radiatornya. Jadi ketika panas sirkulasi airnya tidak berjalan lancar, nah itu meluber naik semua, sehingga kipas terlalu sering muter, sensor pada speedo nyala. Ketika dibuka air radiator kosong, dan ternyata buangnya air itu di bagian penampungan atau pembuangan air radiator. Makanya kalau buat jauh kita perlu teliti guys ya. Ini pengalaman kemarin pas kita test drive naik ke gunung. Oke, ini nanti kita akan bahas ya, nanti biar jenengan tahu, biar nggak bingung. Kalau bingung bisa tanyakan di kolom deskripsi atau komentar. Oke, yuk sekidot ya guys, kita akan review. Insya Allah ini mobil sudah oke, karena sudah kita bersihkan radiatornya. Yuk guys, sekidot. Iya guys, ini kita sedang di tukang radiator ya. Ini kita sogrokan atau kita serviskan radiatornya. Ini tadi kata masnya radiatornya mampet. Kemarin saya curiga karena airnya meluber, dan ternyata benar air radiatornya mampet, kok terbanyak kotoran ya, sehingga menimbulkan panas yang berlebih dan sirkulasi airnya tidak berjalan normal, sehingga kipas terlalu lama muternya dan air bisa meluber. Ini kita sedang di tukang servis radiator ya guys. Nanti setelah ini kita akan pasang dan kita akan test drive lagi. Ya guys, pada dasarnya sirkulasi air radiator yang bagus begini ya. Ini ketika diisi dia akan memutar seperti seritan kayak di sungai gitu. Sirkulasi yang baik begini. Ini tadi kan sudah saya burah radiator atau kita sudah bersihkan, ternyata radiatornya buntu. Terus ini kita sudah pasang lagi ya. Ini sudah kita pasang lagi seperti semula.
karena sudah disogrok ya air radiatornya. Ini kita mulai masukkan airnya ya, kita pakai air mineral atau banyu biasa ini. Ini sirkulasi yang bagus ini begini guys, airnya seperti seritan ya. Ini insya Allah untuk mesin yang prima begini. Kalau di starter airnya muncrat berarti sudah di bagian silinder kopnya biasanya sudah bermasalah. Kalau begini ketika dinyalakan dia memutar airnya, sirkulasinya insya Allah baik. Pada waktu kemarin waktu kita baru dapat unit kita nggak ngecekin, ternyata kita test drive, kita bawa sensornya temperatur atau suhu itu menyala dan kipas radiatornya terlalu lama berputar dan airnya ternyata kurang terbuang pada tampungan ini ya. Ini di sini, ini di sini ketika air meluber dia akan keluar di sini, netesnya sampai sini. Itu efek faktor sirkulasi radiator atau dalamnya radiator itu tersumbat. Jadi perputaran air di dalam radiator itu tidak maksimal, airnya meluber keluar di sini. Itu rata-rata yang banyak dikeluhkan para pengguna mobil, tiba-tiba air radiatornya kok kurang habis. Nah, biasanya ini apa? Berkurangnya waktu kita pakai ya. Nah, ngetesnya kita nyalakan mesin baru kita lihat netesnya air itu dari mana. Kalau vlog kita yang kemarin atau yang sebelumnya kita kebocoran di water inlet. Kalau ini kita pada kebocoran atau kebuntuan di kisi-kisi radiatornya mampet, sirkulasi air tidak normal, ketika panas air meluber, tapi melubernya lewat buangan tampungan buangan tampungan aerator yang kecil ini ya. Ini keluarnya lewat sini. Jadi kebanyakan orang nggak tahu tiba-tiba habis, nah ternyata keluarnya di sini guys. Oke, ini airnya sudah kita penuhi ya, ini sampai gelembungnya nanti hilang, terus sudah nggak ada gelembung atau percikan yang keluar, baru kita tutup, tandanya tidak ada angin yang masuk di kisi-kisi radiatornya. Oke, ini nanti kita akan tutup guys. Ini kan sudah maksimal ya, ini sudah maksimal. Kita akan tutup. Ini kita akan tutup dulu. Nanti kita akan tunggu kipasnya berfungsi dengan normal atau tidak. Untuk mobil yang normal sendiri, kipas otomatis menyalakan ketika suhu sudah panas. Itu di bawah 20 detik kipas harusnya sudah mati lagi. Kalau di atas 20 detik kipas masih menyala, itu tandanya ada kebocoran atau pengurangan air di radiator sehingga kipas terlalu banyak berputar ya. Ini kemarin kita tes ternyata kipasnya terlalu lama, hampir 45 detik. Kita cek air radiatornya air habis, kita isi air, kita tunggu sampai panas, ternyata sirkulasi tidak baik dan air keluar di lubang kecil di tampungan air radiator di sini. Ini pengalaman aja ya guys. Ini semoga kalian tahu. Di vlog kita sebelumnya yang kebocoran di water inlet di bawah itu ada water inlet ya, bisa kalian tahu itu. Nah, itu adalah water inletnya di bawah itu yang sering bocor biasanya situ, karena itu terbuat cuma dari atom. Yang kemarin sudah kita jelaskan untuk mengenai water inlet. Tes ini kita menjelaskan tentang kebuntuan atau kemampetan di kisi-kisi radiator sehingga ketika panas sirkulasi tidak baik, air tiba-tiba habis keluar pada ini lubang tampungan radiatornya. Tapi yang sini ya banyak yang dialamin para pengguna mobil, tiba-tiba air radiatornya kok habis, nggak ada rebesan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba habis. Nah, karena kalau tidak ngecek waktu mobil diam pasti tidak bisa. Kalau di jalan panas kan nggak tahu, tiba-tiba kan air keluar sendiri. Kalau mobil diam gini kita cek suhunya, airnya gimana, baru itu insya Allah bisa normal. Ini nanti kita akan tes dulu ya, berapa detik kipasnya menyalanya ya. Ya, ini kipasnya sudah berputar guys.
Ini kita sudah pakai stopwatch ya, atau setian ya. Pas sudah berputar ya guys, ini setelah kita testing ya. Ini tadi kita sudah sogrokan atau kita bersihkan radiatornya, sudah ada fungsinya seperti yang kita tes tadi. Kipas berhenti di detik 16 ya, 16 detik, dan itu akan terus berulang-ulang. Mobil pendinginan bagus, pokoknya intinya kipas pendinginan berputar di bawah 20 detik. Kalau sudah di atas 20 detik itu kemungkinan ya air radiator berkurang, kemampatan pada radiator juga bermasalah. Makanya kipas terlalu lama berputar untuk meminimalisasikan pendinginan agar lebih baik. Tapi kalau terlalu lama itu efeknya juga bisa overheat atau sensor pada cek suhu pada mobil kalian nanti akan tinggi. Oke ya, cukup sekian nih vlog dari kami, semoga bermanfaat dan membantu. Bila belum subscribe channel kami bisa bantu like, komen, dan juga subscribe-nya ya guys, karena itu gratis. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipas radiatornya sudah berfungsi. Nah, ini di ya, ini tadi sudah kita review ya. Kita review ternyata sudah normal kembali. Yang kemarin kipas pendinginan atau kipas radiator otomatisnya berhenti atau mati di detik 45 detik itu sudah yang sangat lama. Dan sekarang alhamdulillah setelah kita bersihkan radiatornya sudah berhenti di detik 16 detik ya. Terus berulang-ulang kita berapa kali tes 16 detik terus mati. Karena ini kipas ini akan hidup dengan otomatis ketika suhu temperatur di atas 100 derajat. Kipas ini akan berfungsi untuk pendinginannya, dan ketika suhu sudah kembali menurun kipas akan mati, dan itu dan seterusnya juga akan begitu. Itu insya Allah pendinginan mobil yang paling bagus. Faktornya yaitu kita harus teliti buat pendinginan kipas radiator itu di bawah 20 detik. Bagi yang pemula atau awam belum nggak tahu, ketika beli mobil perlu teliti ya, perlu cek teliti karena sepele guys. Ini radiator itu sepele, cuma kalau sudah temperatur naik dan jenengan nggak tahu tentang tanda bahaya pada mobil, bisa overheat dan nanti silinder kopnya bisa molet ya, molet atau rusak, turun mesin, dan habisnya juga banyak. Makanya harus perlu teliti kalau punya kendaraan bermobil, yang terutama di bagian pendinginan atau sistem radiator. Oke guys, itu ya cukup sekian vlog dari kami ya. Semoga jenengan bermanfaat dan tahu kita sharing-sharing pengalaman. Kalau vlog kita yang kemarin atau yang dulu itu tentang button inlet, kalau ini kita vlog tentang kebuntuan radiator sehingga sirkulasi air tidak lancar, lubangnya buntu, perlu disoprot. Nah, ini kipasnya kan nyala lagi guys, kipasnya nyala lagi, ini akan berhenti di menit 16 detik. Insya Allah mobil pendinginan masih bagus. Ini bisa didengar ya, ini 16 detik kipas akan mati, dan ini nanti terus ulang begitu. Insya Allah akan baik. Oke guys, cukup sekian vlog dari kami ya. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe-nya, karena itu gratis. Bila belum paham tentang tutorial saya atau yang tentang radiator, nanti bisa ditanyakan di kolom deskripsi atau komentar, nanti kami akan bantu jawab. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.